Jadi dengan momentum ini kita umat Islam menuntut agar Bareskrim Mabes Polri bertindak adil. Yakni apa? Bukan hanya Ferdinand Huta Heian yang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tapi juga penista agama yang lainnya. Kita sudah ketahui. Jadi demi keadilan dan asas penegakan hukum yang benar-benar menjamin kepastian hukum, Ade Armando juga harus ditangkap dan ditahan. Takbir. Selanjutnya ada nama lagi, makhluk yang bernama Abu Janda. Tidak tahu saya namanya aslinya siapa, itu Permadi atau siapa kayak. Yang jelas Abu Janda ini telah melecehkan bendera tauhid, bendera Rasulullah, kalimat tauhid dengan tuduhan ini bendera teroris. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh umat Islam. Tapi kasusnya sampai hari ini jalan atau tidak? Tidak. Jadi selanjutnya juga yang harus segera ditangkap dan ditahan adalah Abu Janda. Setuju atau setuju? Setuju. Takbir. Dan di tahun 2020 belum lama juga ada makhluk yang bernama Denny Sergar juga melakukan hal yang sama. Dia meng-caption di dalam laman Facebooknya, menambahkan foto adik-adik santri kita yang sedang berusaha menuntut ilmu di pondok pesantren dengan quote, "Oh, ini calon teroris." Luar biasa, ini penistaan agama. Hal ini beda jauh dengan yang dialami ulama kita Habib Bahar bin Smith. Langsung dilaporkan, beberapa hari langsung SPDP, langsung dipanggil, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan langsung ditahan. Benar apa yang telah dikatakan oleh Pak JK Yusuf Kala, ya, bahwa para buzzer bayaran ini adalah sumber kekacauan negeri ini. Betul tidak? Betul. Ya, Ferdinand ini mengkonfirmasi bahwa buzzer bayaran ini telah membuktikan adanya kekacauan dan perpecahan di berbagai macam tempat di negeri ini. Ya. Dan juga ditegaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MUI Pusat. Ya. Ditangkapnya Ferdinand ini juga mengkonfirmasi, ya, harus buzzer-buzzer yang lain yang bayaran ini sudah pasti dugaan kuat, pasti seharusnya ditangkap. Denny Sergar, Ade Armando, ya, Abu-Abu tadi itu, Habib Kribo. Ya. Karena itu kalau mau ya benar-benar menegakkan hukum, kita harapkan Kapolri di bawah Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saya yakin Pak Listio Sigit Prabowo sangat mengayomi umat Islam, akan berbuat adil, bertindak adil di hadapan umat Islam, dan akan segera memerintahkan jajarannya untuk menangkap Denny Sergar agar tidak ada muncul hukum hanya tajam kepada umat Islam, tapi tumpul kepada buzzer-buzzer yang melindungi rezim. Takbir. Jadi sekali lagi harus kita kontrol dan jangan sampai ya si penista agama Ferdinand Huta Heian ini dapat layanan atau dapat kebijakan penangguhan dari Bareskrim Polri. Selanjutnya saya ingin bicara lebih luas lagi bahwa hari ini kita saksikan satu penista agama. Sekali lagi ini masuk kategori penista agama ya, 156A KUHP, bukan sekedar delik sara, bukan sekedar mengedarkan kebohongan. Karena menyebut Allah lemah itu bukan kebohongan, tapi penghinaan. Sebab tidak ada satupun orang, baik dengan kemampuan yang tinggi atau ilmu yang paling rendah sekalipun, pasti tahu bahwa Allah itu maha segalanya. Jadi dengan momentum ini, kita umat Islam menuntut agar Bareskrim Mabes Polri bertindak adil. Yakni apa? Bukan hanya Ferdinand Huta Heian yang ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, tapi juga penista agama yang lainnya. Kita sudah ketahui Ade Armando 2015 juga mengeluarkan ujaran yang sama, menghina Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah itu bukan orang Arab, sehingga wajar saja ayat Al-Quran dibaca dengan gaya Minang, gaya hip hop dan seterusnya. Ade Armando dilaporkan, statusnya di SP3 oleh penyidik di tahun 2017, kemudian digugat oleh kawan-kawan lawyer, dan kemudian batal status SP3 surat penghentian penyidikan dari institusi kepolisian. Dan karena itu ada perintah tegas dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menindak lagi kasus Ade Armando di tahun 2017.
Tapi sampai hari ini Ade Armando tetap bebas berkeliaran. Hal ini beda jauh dengan yang dialami ulama kita. Habib Bahar bin Smith langsung dilaporkan, beberapa hari langsung SPDP, langsung dipanggil, diperiksa, ditetapkan tersangka, ditangkap dan langsung ditahan. Jadi demi keadilan dan asas penegakan hukum yang benar-benar menjamin kepastian hukum, Ade Armando juga harus ditangkap dan ditahan. Takbir. Selanjutnya ada nama lagi di 2018. Makhluk yang bernama Abu Janda. Tidak tahu saya namanya aslinya siapa itu, Permadi atau siapa kayak. Yang jelas Abu Janda ini telah melecehkan bendera tauhid, bendera Rasulullah, kalimat tauhid dengan tuduhan ini bendera teroris. Dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh umat Islam. Tapi kasusnya sampai hari ini jalan atau tidak? Tidak. Jadi selanjutnya juga yang harus segera ditangkap dan ditahan adalah Abu Janda. Setuju atau setuju? Setuju. Takbir. Dan di tahun 2020 belum lama juga ada makhluk yang bernama Denny Sergar juga melakukan hal yang sama. Dia meng-caption di dalam laman Facebooknya, menambahkan foto adik-adik santri kita yang sedang berusaha menuntut ilmu di pondok pesantren dengan quote, "Oh, ini calon teroris." Luar biasa, ini penistaan agama. Karena di dalam ketentuan fatwa MUI, ya, menista agama itu selain melecehkan Allah, Rasulullah, ulama, juga simbol-simbol agama Islam dan juga segala hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, itu jelas pakai pakaian santri, pakai ikat kepala bendera lafaz tauhid. Kenapa dituduh sebagai calon teroris? Ini kasusnya juga tidak jalan, dilaporkan di Polres Ciamis, dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat tidak ada update perkembangan. Begitu setelah menangkap Habib Bahar bin Smith, ya kan? Kemudian ada satu protes masyarakat menanyakan kembali kasus Denny Sergar. Lalu tiba-tiba ada statement dari Polda Jawa Barat, ya, kasusnya katanya dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi kita ini merasa umat Islam dipingpong, kasus kita lama sekali prosesnya, tapi kasus terhadap ulama kita, terhadap Habib Rizik Syihab, terhadap Munarman, bahkan terhadap Munarman, Ustadz Zain, Ahmad Zain An-Najah, ya, Ustadz Arid Akmal Ubah dan Ustadz Anung Al-Hamad itu diteroriskan. Jadi ditahannya nggak remeh-remeh seperti Ferdinand ini. Kalau Ferdinand ditahan hanya untuk 20 hari ke depan. Tapi Bang Munarman, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Anung Al-Hamad, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, karena dengan dasarnya undang-undang terorisme, undang-undang nomor 5 tahun 2018, langsung, ya, pertama kali menahan dengan penahanan selama 120 hari. Bukan 20 hari, 120 hari, dan itu juga ditambah 60 hari. Berapa? 180 hari. Ini kezaliman terjadi kepada ulama-ulama kita. Karena itu kalau mau, ya, benar-benar menegakkan hukum, kita harapkan Kapolri di bawah Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, saya yakin Pak Listio Sigit Prabowo sangat mengayomi umat Islam, akan berbuat adil, bertindak adil di hadapan umat Islam, dan akan segera memerintahkan jajarannya untuk menangkap Denny Sergar agar tidak ada muncul hukum hanya tajam kepada umat Islam, tapi tumpul kepada buzzer-buzzer yang melindungi rezim. Takbir. Nah, selanjutnya kita tidak mau kasus Ferdinand Hutahian itu dianggap sebagai kasus besar yang bisa mengkompensasi kezaliman rejim Jokowi, begitu. Tidak. Masih banyak kezaliman-kezaliman yang lainnya. Karena itu jangan kemudian ditafsirkan bahwa umat Islam merasa sudah puas dengan hanya kasus Ferdinand Hutahian ditangkap dan ditahan. Apalagi kalau nanti muncul narasi Ferdinand dilepaskan dengan dalih mengajukan penangguhan, dengan dalih kooperatif, dengan dalih dia sakit, begitu. Sopan biasa. Kalau dia memang mau dilepaskan, Ferdinand sederhana saja bilang aja dia gila itu orang. Kalau Ferdinand gila, ya, misalkan buka baju celana cuman kelihatan sempak merahnya saja, begitu, baru dia bisa lepas dari jerat pidana karena tidak ada kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Karena KUHP juga memberikan fasilitas orang tidak bisa, ya, diambil pertanggungjawaban pidana kalau dia tidak punya kemampuan bertanggung jawab secara pidana. Di antaranya adalah gila, gitu. Sepanjang Ferdinand sehat, sepanjang dia itu menyebut dirinya sebagai pegiat sosial media, sepanjang dia kemarin informasinya pura-pura sakit, begitu, diperiksa tiba dia lemes juga, itu kayak ayam kate juga itu orang. Ternyata dia bisa juga berpura-pura, berarti ini akalnya sehat. Jadi jangan sampai ada narasi nanti ditangguhkan karena kondisi kesehatan dan yang lain-lain, kondisi psikologi dan yang lain-lain.
Jadi itu pengantar dari saya. Selanjutnya nanti akan ditambahkan oleh tokoh dan ulama yang ada di sini, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah ridho kita terus membela agama Allah, dan terus ya kita membela agama Allah walaupun ada yang nyinyir ya. Allah itu dianggap lemah dan dibutuh pembelaan. Kenapa? Karena meyakini, kita semua meyakini perintah Allah dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 7, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cyber amar ma'ruf nahi mungkar. Amin. Allah. Akbar. Ketuanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasanya kalau yang negatif-negatif itu viralnya luar biasa ya. Tapi saya berharap para pemirsa dimanapun berada untuk mengeser ya, habiskan kuota kita untuk mengeser hal-hal yang baik, termasuk pernyataan sikap kita terhadap setiap pelaku penistaan agama Islam. Takbir! Sebenarnya bukan karena kita menganggur, bukan, tapi karena setiap saat muncul satu persatu tokoh-tokoh yang menistakan agama Islam, dan penguasa di negeri Indonesia ini seringkali abai untuk adil terkait terhadap tokoh-tokoh, orang-orang yang terbiasa menistakan agama Islam. Kalau tadi semalam kita melihat penahanan langsung dilakukan oleh kepada Ferdinand Hutahian, sebenarnya masih banyak tokoh-tokoh yang dinanti oleh netizen dan netizen. Ini kita masih ingat ada komika, ya, waktu itu melecehkan juga. Ya, saya tidak bisa sebut nama, saya sebut inisial nama pendeknya saja, Joshua. Ya, Joshua Suherman pernah melakukan kritik, tapi lagi-lagi tidak naik ke publik. Selain tadi nama-nama yang sudah disebutkan di awal, ada Ade Armando, ada Denny Siregar, ada Abu Janda. Jangan lupa, ada ibu-ibu yang pernah mengkritik ya pakaian muslim, ya, yang telah berpindah agama. Nah, ya. Nah, ini nggak tahu sampai mana ini kasusnya. Apakah SP3 ya, atau sengaja dilupakan oleh penguasa agar rakyat itu lupa. Tapi ya, juga banyak juga kalau orang nyebut perkara mengkritik tentang kata Cina langsung ditangkap, ya, mengkritik tentang etnis tertentu langsung ditangkap. Tapi kalau menyebut dan melecehkan bangsa Arab misalnya, ya, Masya Allah, sampai sekarang ini belum ada tindakan real, ya. Padahal bangsa Arab ini datang ke Indonesia ini bukan untuk menjajah, tidak ada sejarahnya bangsa Arab datang ke Indonesia untuk menjajah, ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Tadi ada sebut oknum berambut tertentu lah ya, yang kemarin juga mengkritik tentang ini. Tapi lagi-lagi tindakan itu tidak terjadi. Nah, kalau tadi Ferdinand Hutahian justru ya dikenakan pidana terkait dengan undang-undang ITE dan terkait SARA, kenapa tidak sih to the point saja? Ini pelaku penista agama Islam, pelaku penista agama. Toh katanya dia sudah mualaf dari tahun 2017 katanya. Ya. Tapi 2019 September atau Pemilihan itu September Oktober itu pernah, 2021 ini pernah ngupdate tentang kalimat puji Tuhan gitu ya. Nah, kalau puji Tuhan itu kaum muslimin jarang mengucap puji Tuhan itu, ya. Khos terkait dengan agama tertentu, ya. Pak polisi, ya, mudah-mudahan Bapak polisi dan keluarga sehat selalu, ya. Anak-anaknya sehat, Pak. Ya, mudah-mudahan kalau mau sehat, anaknya soleh, soleha, maka yang harus dilakukan adalah penegakan keadilan seadil-adilnya. Yang nama-nama, jangan Pak Ferdinand Hutahian aja, mungkin karena Pak Ferdinand ini kurang backing aja di belakang. Ya. Ya, nama-nama yang lain kenapa tidak segera, Pak, diusut? Ya, Habib Bahar bin Smith itu, ya, cepet itu cepat nangkapnya, cepat cepat kilat. Kilat sekali ya.
Gus Nur cepat, Habib Rizik cepat, ya Ali Barsa cepat, ya banyak tokoh-tokoh aktivis cepat ditangkap. Tapi yang ini buzzer nih, bahkan tuh ada website tertentu yang sampai saat ini hidup abadi, tapi kerjanya ngeritik kaum muslimin, menistakan. Tapi kenapa tidak kunjung dilakukan ini? Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang begitu keadaan hari ini. Sosial media kita, betul, di dalam kaidah itu adalah negara kita itu ada negara di mana kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang, betul. Kebebasan berpendapat diatur oleh undang-undang. Tapi setelah berpendapat, undang-undang belum bisa menjamin kebebasan itu. Ya, netizen itu jadi ragu gitu. Karena kalau komentar di komentar saja itu bisa saja ya ditangkap mereka. Padahal komentarnya lurus. Permasalahannya adalah apakah nyali keadilan kepada para penegak keadilan di hukum di Indonesia itu sudah jauh dari harapan kita. Wahai para penegak hukum, wahai para pengadil dimanapun berada, maka ketika kita memposisikan diri bukan karena profesionalitas belaka, tapi memposisikan diri sebagai orang yang mengutus perkara keadilan, memutuskan perkara keadilan, dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, harusnya kita tahu kelak keadilan yang hakiki hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir! Allahu Akbar! Masih mau bertahan di negeri yang keadilan ini katanya semboyan adil dan beradab ini dimanusiakan. Mudah-mudahan teman-teman semua netizen dan netizah ya di sosial media tetaplah bersuara lantang keras ya. Habiskan kuota Anda. Habiskan kuota kita untuk share yang baik-baik. Jangan mau diadu domba oleh penguasa yang zalim. Ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di jalan yang lurus. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan ya imbalan-imbalan selain hanya imbalan dari Allah SWT, yakni lurus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, mereka ingin bertaruh cinta-cintaan untuk membela negeri ini. Siapa yang paling cinta? Ini kok langsung ditangkap, langsung tersangka, langsung dijebloskan. Subhanallah ya. Tadi disampaikan Habib Rizik itu hanya mengatakan saya ini baik-baik saja. Sudah dikatakan hoax 4 tahun, dikurangi 2 tahun, agak malu ini. Ya, subhanallah. Sedangkan subhanallah ya, yang lain tadi itu aman-aman saja. Oleh karena itu ya, negeri ini akan terjadi banyak skandal yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer tadi itu. Ya, skandal Harun Masihu. Ya, disinyalir banyak pengurus-pengurus partai ini yang kemudian juga melakukan korupsi. Ya, makanya dia tidak ditangkap. Ya, demikian juga ya skandal korupsi bansos juga belum selesai. Skandal PCR juga belum selesai. Apalagi kemudian skandal-skandal akan muncul hutang luar negeri. Itu kalau kemudian nanti diteliti, diaudit, untuk siapa itu? Ya, apakah 1 rupiah, serupiah ini benar-benar untuk rakyat? Atau ada yang dikorupsi? Ini nanti kelak akan menjadi skandal yang sangat besar. Diperkirakan ini akan bisa mencapai 12.000 triliun hutang kita ini. Ya, hutang luar negeri antara swasta dan negara. Bisa nanti diperkirakan sampai 15.000 triliun. Sekarang saja ini kalau dibagi hutangnya itu setiap bayang perocot sudah punya utang 13 juta. Ini negeri apa? Ya, gitu. Belum nanti skandal Freeport akan meledak ini nanti ini kelak. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan nasihat oleh para ulama, para habaib, ya, dalam surat Al-An'am ayat 122. Ya, Allah SWT menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan kami akan mengadakan penjahat-penjahat besar di suatu negeri, dan dia akan melakukan tipu daya di negeri tersebut. Dan di dalam akhir ini Allah SWT menegaskan,
Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Ya. Dan tidaklah tipu daya mereka itu, kezaliman mereka, kebiadaban mereka, illa bi anfusihim, akan mengena kepada mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka itu tidak akan mengira. Ini saya pikir luar biasa nasihat Allah SWT. Nas ini. Jadi skandal-skandal yang besar tadi itu ya akan mampu membongkar bahwa rezim ini telah melakukan banyak kezaliman, banyak korupsi, banyak kemudian pengurasan sumber daya alam. Ya, menguras moral generasi-generasi muda dengan membiarkan narkoba. Ya, membiarkan lesbian, seks marital, gay dan lain sebagainya, bermacam-macam kerusakan moral ini. Maka ini nanti akan menjatuhkan rezim ini. Dari mana itu? Masyarakat ketika tidak kuat, maka yang terjadi dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer bukan revolusi, akan terjadi gejolak sosial. Kalau terjadi gejolak sosial, maka masyarakat tidak bisa dikendalikan, pembakaran di mana-mana, penjaraan di mana-mana. Dan bisa rezim ini akan digulung oleh rakyat. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya, subhanallah. Di sisi yang lain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Saya ucapkan kepada KPAU dan juga bersama dengan para ulama, para habaib, ya, para tokoh di Jakarta Utara ini, dan tidak lupa juga pada pengacara, juga pengamat media dan politik, ya. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas pembelaannya kepada keadilan, kebenaran, dan kepada para ulama, para habaib, dan juga para aktivis, ya. Kalau dari apa yang telah disampaikan tadi, saya mencoba menyimpulkan paling tidak ada dua, ya. Yang pertama, benar apa yang telah dikatakan oleh Pak JK Yusuf Kalla, ya, bahwa para buzzer bayaran ini adalah sumber kekacauan negeri ini. Betul tidak? Betul. Ya, Ferdinand ini mengkonfirmasi bahwa buzzer bayaran ini telah membuktikan adanya kekacauan dan perpecahan di berbagai macam tempat di negeri ini. Ya. Dan juga ditegaskan oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MUI Pusat, ya. Ditangkapnya Ferdinand ini juga mengkonfirmasi, ya, harus buzzer-buzzer yang lain yang bayaran ini sudah pasti, dugaan kuat, pasti seharusnya ditangkap. Denny Siregar, Adi Armando, ya, Abu-Abu tadi itu, Habib Kribo yang dikatakan oleh pengacara kita, itu sudah pasti, saudara. Maka radikal itu adalah omong kosong. Ekstremis itu untuk umat Islam, para ulama, para habaib itu omong kosong. Ya, demikian juga FPI dibubarkan, Hizbut Tahrir dibubarkan, khilafah itu radikal. Salah atau benar, saudara? Salah. Justru ini sudah nampak, sudah ketemu ini sumber kekacauan, sumber hiruk pikuk, sumber perpecahan di negeri ini. Mudah-mudahan juga ditangkap, ya, oleh Bapak Kepolisian dan juga penegak hukum. Yang kedua, saudara sekalian, ditegaskan sendiri ini, negara kita ini tidak sedang baik-baik saja. Ya, bahkan ada yang mengatakan negara kita ini sekarang ini kondisinya jauh lebih rusak dibanding penjajahan Belanda di Indonesia 3,5 abad. Ini juga ditegaskan juga oleh Emmanuel Ebenezer, saudara. Ini ketua Jokowi mania ini. Ya, negara kita sekarang ini Pak Jokowi itu dikelilingi oleh gangster dan bandit-bandit yang menguras, yang merampok, yang korupsi negara ini. Ini dari beliau ini menyadari, ya, sadar diri sekarang ini. Ternyata Pilpres kemarin ini menyebabkan negara kita Pak Jokowi ini dikepung oleh gangster-gangster dan bandit-bandit yang merusak negeri ini, ya.
Dan ini mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD ini. Ya, ini tak sampaikan terus ini. Biar Pak Mahfud ini kembali kepada jalan yang lurus. Amin. Ya. Amin. Takbir. Ya, ini kata beliau ini luar biasa ini ya, benar sahih ini. Malaikat yang ada di sistem ini akan menjadi iblis. Ya, beliau ini sekarang merasakan ini ya. Itu terseret beliau ini. Ya, kadang ke garis lurus, kadang ke dia ke baris bengkok, kadang juga tidak bisa menghadapi kelompok bandit-bandit dan gangster ini. Ya. Dan ini semakin membuktikan saudara sekalian rahimakumullah. Ya, maka saya minta Bapak Kapolri tadi ya Listio Sigit Prabowo ini dan juga penegak hukum ya, para hakim, para jaksa ya, Mahkamah Agung dan juga Kejaksaan Agung sadar ini. Ya, karena kalau tidak sadar maka akan dijatuhkan oleh Allah SWT. Ya, para ulama yang ditangkap ini berkali-kali ya menyatakan hanya sekedar amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan rela bertaruh. Ya, cinta-cintaan yang paling cinta kepada negeri ini dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para aktivis mubalik dan juga para pengemban dakwah yang dia juga bersumpah dan juga berjanji tidak mau dibayar, tidak mau diberi ya. Bapak Listio Sigit ya Prabowo ya, demikian juga Bapak Jokowi, demikian juga apalagi Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Kalian nanti kelak memiliki anak-anak cucu. Dan kerusakan yang dikatakan ini yang kedua ini yakni dikuasai oligark, dikuasai oleh cukong, dikuasai oleh asing dan aseng. Itulah yang dikatakan oleh Emmanuel Ebenezer tadi ini adalah gangster dan bandit-bandit politik tadi itu. Ini akan tercatat di dalam sejarah, akan tercatat di dalam jejak digital. Ya. Yang akan menjatuhkan kalian dan akan membangkitkan rakyat tadi. Maka yang terakhir dari sini ya, kesimpulan kami adalah segera tangkap buzzer-buzzer tadi itu yang telah disebutkan ya, ditindaklanjuti. Yang kedua adalah bebaskan tanpa syarat ya Habib Rizik ya, Habib Muhammad Rizik Syihab ya, demikian juga Habib Hanif, demikian juga Habib Bahar bin Smith, demikian juga Gus Nur, demikian juga Ustadz Ali Barsa dan yang lain-lain sebagainya, bebaskan tanpa syarat ya. Jangan halang-halangi Hizbut Tahrir, jangan halang-halangi FPI. Karena mereka itu bisa dibuktikan kontribusinya, bisa dibuktikan kelurusannya, bisa diadu kecintaannya kepada negeri ini, insya Allah. Ya, ini kalau ini dilakukan oleh Bapak rezim Jokowi masih ada waktu sebelum dijatuhkan oleh Allah SWT. Sebelum dijatuhkan oleh umat, masih ada waktu untuk bertobat. Kembali taat kepada syariat Islam, kembali kepada Islam. Islam ini rahmatan lil alamin, untuk seluruh sekalian alam di dalam masalah muamalah dan ukubat, melindungi kaum muslimin, melindungi non muslim, melindungi seluruh agama. Itu bisa kita buktikan hanya ada di dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.